Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Rolianti Anjani dengan NPM A1F021036 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum dengan judul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Dan praktikum ini saya laksanakan pada tanggal 8 Desember 2021 dan dilakukan di rumah saja. Adapun tujuan dalam praktikum kita kali ini yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Dan yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Dan yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Dan yang terakhir, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini yaitu air secukupnya, kemudian botol air mineral dengan kapasitas 1,5 liter atau 1.500 ml, kemudian ada spidol yang digunakan untuk menandai botol, kemudian ada lakban hitam yang digunakan untuk menutup lubang pada botol, dan yang selanjutnya ada gunting yang digunakan untuk menggunting lakban, kemudian ada penggaris dengan panjang minimal 30 cm, kemudian ada mancis yang digunakan untuk memanaskan paku, dan yang terakhir ada paku. Paku ini nanti ujungnya dipanaskan untuk melubangkan botol. Baiklah, langsung saja kita ke langkah kerjanya. Langkah yang pertama yaitu letakkan penggaris di atas botol dengan bagian 0 cm-nya di bagian bawah botol. Kemudian tandai botol dengan ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm menggunakan spidol. Didapatkan hasilnya sesuai ketinggian tadi, 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Langkah selanjutnya yaitu panaskan paku, ujung paku menggunakan mancis hingga benar-benar panas. A few moments later. Setelah ujung paku dipanaskan, langsung saja kita bolongi botol pada ketinggian 10 cm dan 20 cm hingga berdiameter 0,5 cm lubangnya. Dan didapatkan hasilnya. Langkah selanjutnya kita gunting lakban menggunakan gunting. Lakban ini digunakan untuk menutupi lubang pada botol. Langsung saja kita tutup lubangnya pada ketinggian 10 cm dan pada ketinggian 20 cm. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kita isi air ke dalam botol hingga ketinggian 25 cm. Langkah selanjutnya, letakkan penggaris 30 cm sejajar dengan bawah botol dengan 0 cm pada penggaris dekat dengan dinding botol. Buka lakban pada lubang ketinggian 10 cm dan amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan 7.1. Langsung
saja kita mulai. Tutup kembali lubang menggunakan lakban dan isi kembali botol dengan air sehingga ketinggian 25 cm. Pada percobaan ini didapatkan jarak yang dicapai air yaitu 13 cm. Ulangi langkah ini sebanyak 5 kali percobaan dengan langkah kerja yang sama. Baiklah, kita lanjut pada percobaan yang kedua dengan ketinggian yang sama 10 cm. Langsung saja kita buka lakban. Tutup kembali lakban dan isi kembali air ke dalam botol hingga ketinggian 25 cm. Dan didapatkan hasil dari jarak yang dicapai air pertama kali yaitu 10 cm. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan 7.1. Baiklah, kita langsung saja pada percobaan yang ketiga dengan langkah kerja yang sama pada ketinggian 10 cm. Langsung saja kita buka lakbannya. Tutup kembali dan isi kembali botol dengan air hingga ketinggian 25 cm. Didapatkan hasil percobaan jarak yang dicapai air pertama kali yaitu 8 cm. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan 7.1. Kita lanjut pada percobaan yang keempat, masih dengan ketinggian 10 cm dengan langkah kerja yang sama. Tutup kembali lakban, isi kembali air dalam botol. Dan dari percobaan keempat ini didapatkan jarak pada penggarisnya itu yaitu 7 cm. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan 7.1. Baiklah, kita lanjut ke percobaan yang terakhir yaitu percobaan yang kelima. Dengan langkah kerja yang sama pada ketinggian 10 cm. Langsung saja kita mulai. Buka lakbannya. Tutup kembali lakban. Dan jarak terjauh yang dicapai air pertama kali yaitu 6 cm. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan 7.1. Baiklah, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya yaitu pada lubang ketinggian 20 cm. Dengan langkah kerja yang sama seperti ketinggian 10 cm tadi, yaitu kita buka tutup lakbannya dan amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali pada penggaris. Langsung saja kita mulai. Tutup kembali lakban dan isi kembali botol dengan air hingga ketinggian 25 cm. Dan pada percobaan yang pertama ini pada ketinggian 20 cm didapatkan jaraknya yaitu 17 cm. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan 7.2. Baiklah, kita lanjut pada percobaan yang kedua. Dengan langkah kerja yang sama seperti tadi, langsung saja kita buka tutup lakban. Tutup kembali lakban. Kemudian isi kembali air ke dalam botol hingga ketinggian 25 cm. Dan didapatkan hasil dari percobaan yang kedua ini adalah 11 cm. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan 7.2. Lanjut ke percobaan yang ketiga dengan langkah kerja yang sama. Pada ketinggian 20 cm. Langsung kita buka, tutup lakbannya. Tutup kembali lakban dan isi kembali botol dengan air hingga ketinggian 25 cm. Dan pada percobaan ketiga ini didapatkan jaraknya yaitu 10 cm. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan 7.2. Baiklah, kali ini percobaan yang keempat dengan langkah kerja yang sama pada ketinggian 20 cm. Kita buka saja langsung lakbannya. Tutup kembali lakban.
Dan isi kembali air ke dalam botol hingga ketinggian 25 cm. Dan didapatkan jarak yang dicapai air pertama kali yaitu 8 cm. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan 7.2. Baiklah, kita ke percobaan yang terakhir yaitu percobaan yang kelima, masih dengan langkah kerja yang sama pada ketinggian 20 cm. Langsung saja kita buka lakbannya. Tutup kembali lakban. Dan didapatkan hasil dari percobaan yang kelima ini yaitu 6 cm. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan 7.2. Dari data hasil pengukuran yang ada, pada tabel pengamatan 7.1 dengan ketinggian lubang 10 cm, didapatkan kedalaman air pada percobaan 1 sampai percobaan 5 yaitu 15 cm, dan didapatkan juga tekanan hidrostatis pada percobaan 1 sampai percobaan 5 yaitu 1500 PA, dan didapatkan juga jarak pancaran sesuai rumus Torricelli pada percobaan 1 sampai percobaan 5 yaitu 24,49 cm, dan didapatkan jarak pancaran terukur pada percobaan 1 yaitu 13 cm, pada percobaan 2 yaitu 10 cm, pada percobaan 3 yaitu 8 cm, pada percobaan 4 yaitu 7 cm, dan pada percobaan 5 yaitu 6 cm. Dan didapatkan ralat mutlaknya yaitu 1,240 dan ralat nisbinya yaitu 14,09%, dan didapatkan juga ketelitiannya yaitu 85,91%. Dari data hasil pengukuran yang ada pada tabel pengamatan 7.2 dengan ketinggian lubang 20 cm, didapatkan kedalaman air pada percobaan 1 sampai percobaan yang kelima yaitu 5 cm, dan didapatkan juga tekanan hidrostatis pada percobaan 1 sampai percobaan yang terakhir yaitu 500 PA, dan didapatkan pula jarak pancaran sesuai rumus Torricelli pada percobaan 1 sampai percobaan 5 yaitu 20 cm, dan didapatkan jarak pancaran terukur pada percobaan 1 yaitu 17 cm, dan pada percobaan kedua 11 cm, pada percobaan ketiga 10 cm, dan pada percobaan yang keempat 8 cm, dan pada percobaan yang terakhir yaitu 6 cm. Didapatkan juga ralat mutlaknya yaitu 1,860 dan ralat nisbinya 17,88%, dan ketelitiannya 82,12%. Digunakan rumus perhitungan seperti rumus-rumus berikut. Ralat pancaran terukur yang didapat berdasarkan tabel pengamatan 7.1 yaitu seperti berikut. Ralat pancaran terukur yang didapat berdasarkan tabel pengamatan 7.2 yaitu sebagai berikut. Hukum Bernoulli menyatakan, fluida dinamik adalah fluida yang mengalami gerakan membentuk suatu aliran yang memiliki kecepatan tertentu. Rumus hukum Bernoulli dapat dinyatakan dengan persamaan matematis seperti berikut. Tangki bocor atau tangki berlubang merupakan salah satu peristiwa penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Kecepatan aliran fluida pada tangki bocor dapat dihitung dengan menggunakan teorema Torricelli dan dinyatakan dengan rumus persamaan seperti berikut.
Dalam percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, kita dapat menghitung tekanan fluida pada suatu kedalaman tertentu menggunakan tekanan hidrostatis dengan rumus tekanan hidrostatis seperti berikut. Besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, gambarkan grafiknya. Besaran-besaran yang mempengaruhi teorema Torricelli pada tangki bocor yaitu massa jenis zat cair, percepatan gravitasi Jelaskan bumi, hubungan dan prinsip kedalaman Bernoulli air. dengan teorema Dan ini Torricelli pada grafiknya. peristiwa tangki bocor. Hubungan antara prinsip Bernoulli dengan teorema Torricelli pada tangki bocor yaitu teorema Torricelli pada tangki bocor Tuliskan bisa dijadikan kesimpulanmu salah mengenai satu percobaan contoh teorema penerapan Torricelli dalam pada prinsip tangki bocor. Bernoulli. Dari hasil pengamatan yang ada, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi lubang pancuran air, maka akan Jika semakin ketinggian besar lubang atau air lebih semakin kecil dari jauh tabel jarak pengamatan pancaran 7.1, air yang bagaimanakah dicapai. jarak pancaran? Jika ketinggian lubang air lebih kecil daripada tabel pengamatan 7.1, Jelaskan mengapa maka tangki air jarak harus pancaran diletakkan air lebih juga tinggi akan dibandingkan semakin kamar kecil mandi. atau semakin dekat. Tangki air rumah biasanya diletakkan di atas rumah dengan tujuan untuk mempergunakan perbedaan ketinggian, yang dimana perbedaan ketinggian ini nantinya akan menciptakan tekanan air yang cukup baik untuk dialirkan ke seluruh rumah. Dalam praktikum ini, saya sebagai praktikan menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam pelaksanaan praktikum ini. Salah satunya adalah kurangnya ketelitian dalam mengukur jarak pancaran yang dicapai air, sehingga hasil yang didapat kurang pas atau kurang tepat. Itulah tadi praktikum yang sudah saya lakukan. Saya harap video ini dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.